Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang iklan. Setelah kita mempelajari tentang tema 9 pembelajaran 1, lanjut kita bahas tentang jenis iklan di pembelajaran 2 ini. Di dalam jenis iklan, materi yang akan kita bahas yang pertama itu mengenai tentang media. Jadi penyajian media yang digunakan ketika kita membuat suatu iklan. Media yang digunakan dibagi menjadi dua, yaitu ada media cetak dan ada media elektronik. Jadi ada media cetak dan ada media elektronik. Jika kita menggunakan media cetak, berarti iklan yang dibuat dan dipasang oleh kita dalam membuat iklan berarti menggunakan teknik cetak. Jadi iklan yang dibuat atau dipasang menggunakan media cetak. Contoh dalam menggunakan media cetak yaitu contohnya adalah koran, majalah, tabloid dan sebagainya. Kemudian untuk yang media elektronik itu adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Jadi iklan yang menggunakan perangkat berbasis elektronik. Contoh yang digunakan untuk media elektronik itu contohnya radio, televisi, internet, dan lain-lain sebagainya. Pokoknya harus menggunakan perangkat elektronik. Catatan dalam media ini, jenis iklan berdasarkan media. Yang pertama, berkaitan dengan jenis elektronik. Jika jenis elektronik yang sudah kita jelaskan ini dilihat dari isi, berdasarkan isi. Dibagi menjadi beberapa. Jadi ada yang berdasarkan iklan yang bersifat isinya tentang komersial, kemudian ada yang sifatnya perusahaan, ada juga yang ketiga sifatnya sebagai layanan masyarakat. Jadi kalau yang komersial ini berarti isinya tentang memberitahu tentang produk atau jasa kepada halayak umum sehingga dapat mengetahui produk atau jasa yang sudah ditawarkan. Bisa saja kemungkinan setelah produk dan jasa telah ditawarkan, maka pembaca menjadi tertarik untuk menggunakan produk atau jasa yang sudah ditawarkan. Kemudian berkaitan dengan perusahaan. Perusahaan ini biasanya iklannya berisi tentang citra perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan tersebut berkembang. Jadi kayak lebih menekankan kepada citra perusahaannya. Kemudian kalau yang layanan masyarakat ini bertujuan memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Jadi lebih memberikan informasi atau informasi kepada pemberitahuan kepada masyarakat.
Jadi ini catatan berdasarkan jenis elektronik dibagi menjadi komersial, perusahaan, dan layanan masyarakat. Kemudian yang kedua di sini dilihat dari isi dari jenis iklan. Itu dibagi menjadi 3, yaitu berdasarkan dibagi menjadi 3. Ada sifatnya sebagai pengumuman. Jadi pengumuman ini berarti sifatnya sebagai pengumuman. Jadi sifatnya untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang suatu hal, baik itu kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Kemudian kalau yang kedua itu berkaitan dengan penawaran. Penawaran ini yang dimasukkan bersifat niaga. Jadi bisa produk atau jasa. Kemudian yang ketiga itu adalah sama seperti yang tadi, yaitu layanan masyarakat. Nah, ini jika disajikan berdasarkan isi. Kemudian yang ketiga, jika yang pertama tentang berdasarkan media, kemudian yang kedua isi, yang ketiga ini adalah bentuk. Jadi sifatnya berdasarkan bentuk. Selanjutnya yang ketiga, yang berdasarkan bentuk disajikan terdiri dari 2, yaitu yang pertama, jika informasi yang terdiri dari beberapa baris saja, jadi menekankan pada kata baris. Nah, berarti kategori ini, iklan ini masuk ke dalam bentuk iklan, masuk kategori iklan baris. Jadi penjelasan dari iklan baris. Di mana istilah lain dari iklan baris ini biasanya disebut dengan iklan yang disajikan secara mini. Jadi iklan mini boleh disebut sebagai iklan mini karena terdiri dari beberapa baris saja. Kemudian yang kedua, iklan yang pemuatannya memanfaatkan beberapa bagian kolom. Jadi kolom pada dalam surat kabar, dalam halaman surat kabar. Berarti iklan ini masuk kategori iklan, ya benar, iklan kolom. Jadi kedua jenis ini masuk kategori jenis iklan berdasarkan bentuk. Jadi ada iklan baris yang terdiri dari beberapa baris saja, iklan kolom yang dimuat dalam halaman surat pada bagian kolom. Berikutnya akan Mbak Ita sajikan beberapa contoh soal berdasarkan soal yang sudah Mbak Ita kirim kepada kalian sebelum video ini. Oke, kita mulai langsung nomor 1. Nomor 1 yang ditanyakan adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Berarti di sini kesimpulannya penggunaan iklan yang menggunakan perangkat elektronik. Jika menggunakan media perangkat elektronik. Masih ingat ya, jika menggunakan perangkat yang berbasis elektronik, berarti masuk kategori ya. Untuk soal nomor 1 jawabannya adalah yang B, masuk kategori apa? Ya, jika menggunakan perangkat elektronik berarti masuk kategori iklan elektronik. Kemudian soal nomor 2. Soal nomor 2 itu tentang apa? Ya, soal nomor 2 itu adalah ciri khas televisi, iklan televisi. Jadi ciri khas iklan televisi. Masih ingat? Syarat untuk bisa dikategorikan sebagai iklan televisi yang pertama adalah harus
memiliki suara. Jadi televisi itu pasti memiliki suara. Kalau yang kedua adalah harus bergambar atau memiliki gambar. Kalau hanya suara saja berarti kan masuk kategori radio. Sedangkan televisi itu harus menggunakan suara dan gambar. Kemudian yang ketiga itu adalah apa? Yang ketiga itu kalau bergambar saja berarti bisa dikatakan sebagai bukan televisi, karena televisi itu gambarnya harus apa? Iya, bergerak. Ya, jadi gambarnya harus berupa bergerak atau ada gerakan. Kemudian yang terakhir, ciri khas dari iklan televisi yaitu adalah apa? Ya, televisi itu harus memiliki tulisan. Jadi kan sering kita menemukan iklan sampo atau iklan sabun yang menggunakan suara, ada gambar sabun, ada gambar orang yang menggunakan sabun, kemudian orang yang menggunakan sabun berarti harus menggunakan suatu gerakan. Kemudian kalimat ajakan bisa bersifat menggunakan suara atau bisa menggunakan tulisan. Jadi bisa ditegaskan lagi dengan menggunakan tulisan. Misalkan sampo bla 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 menjadi terdepan. Kemudian bisa menggunakan ucapan dengan suara atau dipertegas dengan menggunakan tulisan. Untuk soal nomor 2, pilihan yang A diperdengarkan lewat suara saja, salah. Yang B mempunyai nada yang harmonis, juga salah. Yang C mempunyai efek suara alam. Suara alam bukan ya. Kemudian yang D berupa gambar bergerak. Ya, jadi pilihannya adalah ya benar, jawabannya adalah yang D karena bisa bergerak jenisnya. Kalau radio tidak bisa bergerak. Kalau radio bergerak berarti ada hantunya. Kalau televisi pasti gambarnya berupa suatu gerakan karena bisa saja yang pelaku iklannya menggunakan atau melakukan aktivitas yang mengajak supaya orang lain mengikuti seperti yang ada pada iklan tersebut. Kemudian soal nomor 3, salah satu keuntungan. Jadi kalau kita berbicara tentang keuntungan dari suatu iklan internet. Jadi yang ketiga itu tentang keuntungan iklan internet. Jelas kalau misalkan kita menggunakan internet itu lebih aksesnya lebih cepat. Jadi kalau misalkan hanya menggunakan koran bisa saja orang sibuk untuk harus membaca koran sehingga yang digunakan hanya handphone saja, sehingga bisa menggunakan iklan lewat internet. Banyak sekali kita temukan di YouTube. Kemudian ketika kita buka website dan sebagainya pasti ada beberapa iklan yang ada di dalam tersebut, sehingga bisa dikatakan iklan itu masuk kategori iklan internet karena membutuhkan media digital interaktif. Jadi kalau misalkan menggunakan iklan internet jawabannya lebih luas. Pilihan yang A mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan informasi, bisa jadi. Yang B mempunyai nada musik yang harmonis, tidak, karena radio juga bisa mengeluarkan suara, televisi juga bisa menggunakan suara. Yang C mempunyai efek suara alam, bukan, berupa gambar bergerak, bisa jadi. Tapi keuntungannya kalau yang bergerak itu berarti hanya ciri khasnya. Sedangkan yang ditanyakan pada soal nomor 3 yaitu adalah keuntungan dari iklan internet. Jadi jawabannya adalah yang A mampu meningkatkan kapasitas dan kecepatan informasi. Jadi semakin banyak pengguna internet, maka banyak informasi yang akan diperoleh. Tapi ingat informasinya tidak boleh yang berbau
Negatif harus informasi tentang misalkan bagaimana trik supaya belajar dengan mudah, bagaimana membersihkan rumah dengan rapi dan sebagainya. Jadi informasi yang disajikan adalah berupa iklan-iklan yang berbau positif. Ya, jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah berkaitan dengan jaringan internet. Iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Jadi menggunakan jaringan internet. Jika menggunakan jaringan internet berarti otomatis masuk ke jenis iklan internet. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah yang C. Kemudian soal nomor berapa? Soal nomor, kita langsung saja ke soal nomor 14. Soal nomor 14 itu yang ditanyakan adalah unsur iklan di radio yang paling utama. Nah, kalau sudah berbicara tentang iklan radio yang paling utama, berarti apa? Seperti kalau tadi kan televisi harus bersuara, gambar, bergerak. Paling penting itu adalah bergerak atau bergambar. Jadi kalau misalkan televisi tidak ada gambar dan tidak ada bergerak, berarti hanya suara saja. Berarti masuk ke, iya benar, masuk kategori iklan radio. Jadi paling poin penting pada iklan radio harus ada, yaitu ada suara. Karena tidak mungkin radio itu bergerak dan tidak mungkin ada tulisan atau tidak mungkin ada gambar. Jadi poin penting di dalam iklan radio harus ada suara. Jadi nomor 14 itu jawabannya adalah yang A. Oke, untuk soal nomor 15 kita diminta untuk mengetahui peranan penting dalam suatu iklan televisi. Yang paling penting yang pertama, iklan televisi itu memberikan informasi tentang produk. Maksudnya adalah agar orang lain itu mengetahui tentang produk yang kita tawarkan, sehingga diberikan informasi tentang produk supaya orang lain itu lebih mengenali. Kemudian menyebarkan gosip tentang produk. Semakin orang melihat gambar atau informasi tentang produk kita, maka akan semakin tertarik orang lain untuk menggunakan atau menggunakan jasa atau produk kita. Kemudian nomor 3, menjadikan produk semakin dikenali. Ini yang dimaksudkan kalau misalkan produk tidak pernah diposting di televisi atau tidak pernah diiklankan, maka akan semakin tidak dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah menyiarkan kelemahan produk. Maksudnya dalam artian kelemahan produk-produk yang lain kemudian dibandingkan dengan produk yang kita tawarkan. Jadi semakin kita mengetahui kelemahan produk orang lain, kita beritahu kepada masyarakat bahwa kelemahan produk ini dan sebagainya itu ternyata memiliki kelemahan berbeda dengan produk yang kita tawarkan. Ada kelebihan yang ditawarkan daripada produk yang lain. Itu tujuannya ketika kita menyiarkan kelemahan produk orang lain. Kemudian jadi kalau misalkan ditanya soal nomor 15, yang diminta adalah kecuali peranan penting iklan televisi, tetapi yang diminta adalah kecuali. Coba yang A, menyebarkan gosip tentang suatu produk. Benar. Yang B, memberikan informasi buruk tentang suatu produk. Tidak. Kalau misalkan memberikan informasi buruk tentang produk, maka orang lain tidak akan pernah menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan. Misalkan produk sabun kita mengandung formalin atau mengandung sesuatu hal zat kimia yang berbahaya, sehingga orang lain setelah mendengar informasi tersebut yang buruk bagi mereka, otomatis tidak akan pernah menggunakan jasa atau produk yang kita tawarkan, karena konsumen tidak mungkin menggunakan produk atau jasa yang membahayakan bagi mereka sendiri. Jadi jawabannya adalah yang B untuk soal nomor 15.
Demikian adik-adik beberapa materi dan beberapa soal yang sudah kita coba. Semoga apa yang sudah kita sampaikan kepada kalian bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat belajar, sampai berjumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.